Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore Pak, maaf mengganggu waktunya sebentar Pak. Ya, Perkenalkan, nama saya Yuda Desniko dari Universitas Taman Siswa jurusan Agroteknologi. Saya ingin mewawancarai Bapak tentang sistem pola tanam tumpang sari Bapak ini. Apakah jenis-jenis tanaman pada lahan Bapak ini Pak? ya kalau tanaman utamanya jeruk nipis. Jadi yang sarinya tuh nilam, ada jahe, ada pepaya, ada terung, kunyit pun ada. Jadi Cabai, saya ingin mau bertanya dari tanaman utamanya Pak. Berapakah umurnya Pak? kira 5 tahunan lah. 5 tahun. Nilamnya Pak? Nilam banyak macam umurnya. Yang besar nih 3 bulanan. Yang kecilnya Pak? Ada yang 1 bulan sana tuh. Ini Pak. Kalau pepaya Pak? Pepaya 1,5 tahun lah. Terong? Terung hampir habis panennya tuh udah 6 bulanan. Jahenya Pak? Jahe sudah 5 bulan. Kunyit? Ini ya 4 bulanan lah. Cabenya Pak? Cabai rawit sana di samping. Cabai rawit ya Pak? Enggak, Ya. cabai. Cabai merah besar tuh udah hampir habis nih. Gimanakah keadaan tanahnya pada lahan Bapak ini Pak? Apakah warnanya masih hitam atau sudah kekuningan? Masih hitam. Masih hitam. Boleh coba dilihat Pak dalamnya Pak? Oke, Masih hitam. tanah lahannya pada lahan Bapak ini masih bagus, masih berwarna hitam. Berapakah pola jarak tanam utamanya Pak, jeruk nipisnya Pak? 6,5 kali 5 nih. 1,5 kali 5. Kalau penanamannya berapakah satu lubang Pak? Jeruk tuh. Ya jeruk, Jeruk satu pokok 1 lubang. satu pokok satu lubang. Apakah pupuknya yang pernah Bapak beri Pak? Apa NPK sama SP? NPK sama SP, racun yang sudah dikasih Pak? Racun apa maksudnya? Racun untuk hama Pak? Oh, sama. Mortir pernah, Elika pernah. Kalau pola jarak nilam ini Pak berapa Pak? Jaraknya Iya Pak, 70 kali 90 70. kali 90 Jarak cm. dalam satu lubang berapa Pak? Satu stek. Satu stek. Jadi kalau nilam ini Pak, kalau ditanam 2 bibit 2 stek bisa nggak Pak? Bisa tapi terlalu royal. Terlalu royal. Ya, bibit. Pupuk yang udah pernah kasih pupuk Pak? Sudah 1 kali ini. Apa pupuknya Pak? Oska pupuk. Poska. Kalau racun hama ada nggak Pak diberi? Ada Alika. Alika. Sama dengan jeruk nipis ya Pak? Ya. Kalau kayak pepaya berapa jaraknya itu Pak? Itu 2 kali 4 tuh. 2 kali 4 jarak tanam. Ya. Kalau terong Pak? Terong 1 meter kali 2 meter. Kalau jahe? Jahe 30 kali 30. Cabai rawitnya Pak? Cabai rawit 30 kali 1 meter. 30 berapa Pak? 30 kali 1 meter. 30 kali 1 meter. Ini kenapa tanaman nilamnya ada di tanah langsung dan ada di bedengan Pak? Ada. Kenapa kayak gitu Pak? Kenapa nggak di tanah, kok ada yang di bedengan gitu? Kalau di bedengan tuh pakai polybed, jadi nanamnya bisa kalau hari suhu panas bisa. Kalau langsung tuh nunggu hujan dulu. Nunggu hujan. Jadi kalau dilihat Pak, mana yang bagus pertumbuhannya Pak, di bedengan atau di tanah? Ya bagus lagi yang pakai bedeng atau pakai polybed. Jadi usahanya nambah. Bedengan ini dibuat khusus buat nilam atau sudah bekas tanaman lain Pak?
Oh, bekas cabai ini lebih besar. Oh ini ya Pak, Ya. ini masih ada ya. Hmm. Jadi ini baru nampaknya Pak, sekitar umuran berapa cabai ini Pak? Kira pokoknya udah habis panen lagi kira. Udah habis Masih panen. masih. Ini cabenya kena hama atau emang udah waktu umurnya Pak? Umurnya udah habis. Emang udah habis. Berapakah hasil panen tiap kali panennya Pak? Seperti jeruk nipis Pak. Jeruk nipis nih kalau untuk 1 hektar setengah ton lah kira. Salahnya jeruk ini kurang bagus lah. Setengah ton. Jadi lahan Bapak ini kira-kira 1 hektar semuanya nih. Ya lebih kurang tuh lah. Dari coba tengokin dari Pinang, Tuh, Pinang sampai Pinang sana. batasnya Pinang nih Pak, Ya, sampai ke ujung Pinang. yang bawah. Pinang ujung sana ya Pak. Ya. Oke, nanti kita lihat ujung ke ujung. Jadi kalau nilam ini hasilnya berapa nih Pak? Kalau per hektarnya kira 180 kiloan lah minyaknya. Minyak kilo. Ya. Kalau cabai rawitnya Pak? Cabai rawit tuh kalau kita yang punya tuh baru 10 kiloan, nggak berapa tuh. Pepayanya Pak? Saya kira mulai mulai panen baru 300 kiloan baru. 300 kilo. Ya, itu nggak banyak itu kayaknya. Kalau terongnya Pak? Terung ada 100 kiloan lah yang panen bagusnya kemarin. Tapi sekarang udah ujung lagi. Panen. Jahenya Pak? Udah pernah dipanen? Atau Jahe gimana? belum panen tuh. Paling 3 bulan lagi lah. 3 bulanan lagi. Oke Pak, saya masih penasaran dengan pembibitan nilam ini Pak. Apakah Bapak pernah ada pembibitannya di lahan ini Pak? Ada masih. Coba boleh kita lihat Pak. Jadi nilamnya ini Pak, apanya yang diambil nih Pak? Bagian batang atau pucuk gitu? Kalau batang biasanya batang, kalau pucuk bagus tapi susah untuk apanya, untuk hidupnya pucuknya, misalnya lunak. Oh, lunak. Nah, kalau bertumbuhnya bagus pucuknya lagi. Oh ini pucuk ya Pak? Ya pucuk tuh. Jadi sistem pembibitannya dengan cara polybag ya Pak? Ya polybag bisa juga stek langsung bisa ditanam. Stek langsung bisa juga. Ya. Jadi kalau di sistem polybag ini Pak membutuhkan waktu berapa Pak baru bisa ditanam ke lahan Pak? Kira 25 hari ya lah. 25 hari. Ya. Itu udah panjang akarnya ya Pak? Ya, dari akar tuh. Ada campuran nggak Pak? Ada tanahnya yang diisi ke dalam polybag Pak? Enggak, tanah biasa, enggak dipupuk. Oh berarti nggak ada campuran tanahnya ya? Enggak. Boleh kita lihat terongnya Pak? Hampir habis. Kalau terong ini susah nggak hamanya Pak? Kalau hamanya cuma apa tuh ulat. Ulat. Ya. Itu Ya. ada apa tuh bahasa kampungnya pianggang namanya tuh. Walang sangit ya Pak? Nah, ya, orang sangit. Jadi untuk pemberantasan hamanya kalau buat terong apa dikasih Pak racunnya? Nah, biasanya pakai apa mortir tuh. Mortir. Ya. Ada campurannya nggak Pak? Enggak, kadang pakai lanet. Olanet. Cuman 2 itu Pak. Ya. Kayak kunyit tadi mana Pak? Ini kunitnya nih. Kunyit berapa itu Pak? Luasnya Pak yang ditanam? Ada satu apa lah, kira 2 bedeng atau bedengan atau tiga bedengan lah. 3 bedengan? Ya. Panjang bedengan berapa tuh Pak? Kira 50 apa lah, 50 meter. 50 meter.
Pepayanya ini ya Pak. Ya, oke. Cabai rawitnya itu di bawah. Kalau hama pada pepaya ini susah nggak Pak pengendaliannya? Enggak, cuma warnanya apa aja ini. Kutu loncat tuh putih warna buahnya kemudian. Hama yang putih itu. Ya, kutu loncat. Ini pepayanya dirawat atau enggak nih Pak? Ya kurang lah rawatan. Rata-rata pepaya murah harganya. Pepaya harganya murah. Pepaya jualnya per kilo atau per buah Pak? Kalau sini kalau apa tuh per kilo. Per kilo. Cabai rawitnya di mana Pak? Tuh, sebelah tuh, sini tuh. Cabai rawitnya ini ya Pak? Itu kurang bagus. Kurang bagus. Ini kayaknya siap sudah dipanen nih Pak. Ya kemarin hari Minggu panennya dulu. Berapa kilo dapatnya Pak? Cuma 10. 10 kilo. Jadi perbandingannya tanaman di bedeng langsung dengan di tanah ada nggak Pak? Ya, kalau cabai rawit sebenarnya bagusnya yang di tanah datar aja. Berarti nggak di bedengan. Enggak. Ini kan bekas cabai merah dulu. Ini nggak terlalu dirawat ya Pak? Enggak. Ini memakai pupuk apa nih Pak? Kalau ini pupuk Posca tuh dicorkan. Dicor ya Pak? Ya. Kalau di pupuk tanam tuh enggak mau mati. Pengcorannya berapa kali tuh Pak? Satu kali per bulan atau gimana? Per minggu? 1 kali sebulan lah. 1 kali sebulan. Ya kalau untuk cabai rawit. Dengan penyemprot hamanya ada nih nggak Pak? Nggak. Ada apa tuh Alika tuh. Alika. Apa alasan Bapak menanam tanaman dengan sistem pola tanaman tumpang sari ini Pak? Ya kalau nanamnya nama-nama penghasilan lah daripada kosong. Dari jarak tanam apa jeruk. Oh jadi dulunya tanaman jeruk ya Pak? Ya. Jadi lahannya banyak yang kosong, terus kosong. baru diisi dengan menanam cabai, pepaya, Saya jahe, kayak nilam. nilam. Bagus. Jadi ini menurut Bapak bagus nggak dengan sistem pola tumpang sari ini? Ya kalau dirawat bagus lah. Ini kurang rawatan lah kira nggak apa lagi. Nggak bisa rawatnya terlalu luas lah untuk satu orang kerja. Oke Pak, mungkin udah belum puas belum sih Pak, tapi udahlah gitu. Kalau saya ada salah tolong dimaafin Pak. Ya, Saya sangat terima kasih ya sama-sama. sudah membantu menjawab pertanyaan saya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.